Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fuliha, nomor absen 20 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah program linear menggunakan metode uji titik pojok. Kita langsung saja menuju ke soalnya. Harga per bungkus sabun A Rp4.000 dan sabun B Rp3.000. Seorang pedagang hanya mempunyai modal sebesar Rp1.800.000 dan kiosnya hanya dapat menampung 500 bungkus sabun. Sabun A dijual dengan harga Rp4.800 dan sabun B dijual dengan harga Rp3.600. Tentukan laba maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut. Nah, pertama-tama kita misalkan dulu sabun A sebagai X dan sabun B sebagai Y. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Terdapat jenis yaitu sabun A dan sabun B. Kolom kedua adalah sabun, seperti yang kita misalkan A sebagai X dan B sebagai Y. Nah, karena dalam soal kios hanya dapat menampung 500 bungkus sabun, maka ketersediaan kita tulis menjadi kurang dari sama dengan 500. Kolom harga kita dapatkan dari harga per bungkus sabun, yaitu Rp4.000 dan Rp3.000. Dalam soal juga tertulis bahwa pedagang hanya mempunyai modal Rp1.800.000, maka kita tulis kurang dari sama dengan Rp1.800.000. Nah, kolom laba ini kita dapatkan dari pengurangan harga jual dikurangi harga beli. Misalnya sabun A, harga jualnya Rp4.800 dikurangi harga belinya Rp4.000, maka hasilnya 800. Begitu juga dengan sabun B, sehingga hasilnya 600. Setelah selesai membuat tabel, kita bisa lanjut ke langkah pertama, yaitu membuat model matematika. Fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama adalah dari kolom sabun, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 500. Fungsi kendala yang kedua adalah 4.000X plus 3.000Y kurang dari sama dengan 1.800. Karena angkanya terlalu besar, maka kita bisa sederhanakan menjadi 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 1.800. Yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 0, dan yang terakhir adalah Y lebih besar sama dengan 0. Setelah menentukan fungsi kendala, kita bisa lanjut untuk menentukan fungsi objektif. Nah, karena dalam soal kita disuruh untuk menentukan laba maksimum, maka kita bisa menggunakan Zmax sama dengan 800X plus 600Y yang didapat dari kolom laba. Selanjutnya, kita bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu menggambar daerah penyelesaian sesuai fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama adalah X plus Y kurang dari sama dengan 500. Karena variabelnya sama-sama bernilai 1, maka jika dimisalkan X sama dengan 0, Y akan bernilai 500. Begitu juga jika Y dimisalkan 0, maka X juga akan bernilai 500. Nah, dari fungsi kendala pertama ini bisa kita dapatkan titik 0,500 dan 500,0. Langsung saja kita tulis titiknya. Lalu kita tarik garis. Kita uji dengan titik 0,0 dengan cara X-nya diganti 0 dan Y-nya diganti 0. Maka hasilnya 0 kurang dari sama dengan 500. Benar kan? Maka garis arsirannya akan mendekati titik 0,0. Fungsi kendala yang kedua adalah 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 1.800. Kita misalkan X sama dengan 0, maka 4X sama dengan 4 kali 0. Angka berapapun yang dikali 0, maka hasilnya akan 0, sehingga yang tersisa hanyalah 3Y. 3Y sama dengan 1.800, maka Y sama dengan 1.800 dibagi 3, yaitu 600. Jika Y sama dengan 0, maka 4X plus 3 kali 0. 3 kali 0 itu 0, maka 4X sama dengan 1.800, X sama dengan 1.800 dibagi 4. X sama dengan 450.
Maka dari fungsi kendala yang kedua ini bisa didapatkan titik 0,600 dan 450,0. Seperti ini, langsung saja kita tarik garis. Lalu kita uji lagi dengan titik 0,0 dengan cara mengubah X menjadi 0 dan Y menjadi 0. Maka hasilnya akan tetap 0. 0 kurang dari sama dengan 1800. Benar. Maka garis arsirannya akan mendekati 0,0. Fungsi kendala yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 0. Maka arsirannya akan seperti ini. Dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka arsirannya seperti ini. Setelah itu, kita bisa menentukan DP-nya, yaitu yang terlewati oleh 4 arsiran ini di bagian sini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menentukan titik pojoknya. Titik pojok pertama adalah titik A dengan koordinat 450,0. Yang kedua adalah titik C dengan koordinat 0,500. Dan yang ketiga adalah titik B dengan koordinat yang belum diketahui. Maka terlebih dahulu kita harus mencari koordinat titik B menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Pertama kita harus mengeliminasi fungsi kendala X plus Y sama dengan 500 dan fungsi kendala 4X plus 3Y sama dengan 1800. Nah, kali ini saya akan menyamakan variabel X. Jadi yang atas akan kita kali 4 dan yang bawah kita kali 1. Hasilnya menjadi 4X plus 4Y sama dengan 2000 dan yang bawah akan tetap sama, yaitu 4X plus 3Y sama dengan 1800. Maka kita kurangi. 4X dikurangi 4X sama dengan 0 dan 4Y dikurangi 3Y sama dengan Y. Didapatkan nilai Y sama dengan 200. Nah, kita harus mensubstitusi nilai Y sama dengan 200 ke dalam salah satu fungsi kendala. Di sini saya menggunakan fungsi kendala X plus Y sama dengan 500. Kita ubah Y-nya menjadi 200 sehingga seperti ini. Lalu kita pindah ruaskan sehingga X sama dengan 500 dikurangi 200. Maka nilai X sama dengan 300. Jadi diperoleh koordinat titik B adalah 300,200. Nah, setelah 3 titik pojok diketahui, maka kita bisa lanjut ke langkah nomor 3, yaitu melakukan uji titik pojok untuk menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi tujuan. Seperti ini. Titik pojok A, B, dan C dengan koordinatnya masing-masing dengan Zmax sama dengan 800X plus 600Y. Kita masukkan ya, 800 dikali 450 plus 600 dikali 0. Maka hasilnya 360.000. Yang kedua adalah 800 dikali 300 plus 600 dikali 700. Hasilnya sama dengan 360.000, sama. Yang ketiga adalah 800 dikali 0 plus 600 dikali 500. Maka hasilnya 300. Nah, karena dalam soal kita disuruh untuk mencari nilai maksimum, maka kita bisa mendapatkan dua nilai ini, yaitu 360.000. Jadi, laba maksimum yang dapat diperoleh oleh pedagang kios tersebut adalah sebesar 360.000. Terima kasih sudah menonton.